Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua murid dipimpin dulu doanya. Ya, terima kasih kepada ketua murid. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sepertinya hadir semua ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, pernahkah kalian mengamati bagian dasar selokan? Nah, dasar selokan itu ditumbuhi yang berwarna hijau. Ada yang tahu itu apa? Ya, tepat sekali, tumbuhan lumut. Nah, sesuai dengan pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang Kingdom Plantae, khususnya pada tumbuhan lumut. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menentukan ciri-ciri umum pada Kingdom Plantae atau tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan lumut. Yang ketiga, mengklasifikasikan tumbuhan lumut yang terdiri dari lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Serta yang terakhir, mengkaitkan peran lumut dalam kehidupan di bumi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menentukan ciri-ciri umum pada Kingdom Plantae. Nah, ciri-ciri Kingdom Plantae atau tumbuhan itu yaitu tumbuhan itu merupakan organisme eukariot atau memiliki membran inti sel serta multiseluler atau bersel banyak. Kemudian dia tuh memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Makanya tumbuhan itu dapat berdiri kokoh. Nah, kemudian tumbuhan itu memiliki klorofil A dan B sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk menyimpan cadangan makanan serta menghasilkan makanan sendiri. Berdasarkan ada atau tidak adanya pembuluh angkut atau xilem dan phloem, tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak memiliki xilem dan phloem. Contohnya yaitu tumbuhan lumut, yaitu materi yang akan kita bahas hari ini. Kedua yaitu memiliki xilem dan phloem yang terdapat pada tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku serta Spermatophyta atau tumbuhan biji. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan lumut. Nah, atau disebut reproduksi pada lumut. Nah, reproduksi pada lumut ini diawali dengan adanya spora. Spora ini akan mencari atau tumbuh di tempat yang cocok untuk berkecambahan. Nah, dia akan menempel pada protonema. Nah, protonema ini akan menghasilkan gametofit atau tumbuhan lumut. Nah, gametofit ini akan memiliki jantan serta betina. Jantannya itu disebut antheridium dan pada betina disebut archegonium. Pada antheridium menghasilkan spermatozoid. Nah, pada archegonium menghasilkan ovum. Nah, pada ovum ini memiliki zat gula dan protein untuk merangsang pergerakan pada spermatozoid menuju ovum. Nah, pergerakan spermatozoid ini tuh disebut kemotaksis. Nah, kemudian fertilisasi ovum ini tuh akan fertilisasi ovum pada spermatozoid itu akan menghasilkan zigot. Nah, pada zigot ini tuh terjadi pembelahan mitosis yang berkromosom haploid atau N. Kemudian ia akan tumbuh menjadi embrio. Embrio ini tuh akan membelah secara meiosis. Nah, tumbuh sporofit. Nah, pada sporofit ini tuh sudah berkromosom diploid atau 2N. Nah, pada sporofit ini tuh menghasilkan sporangium atau disebut dengan kotak spora. Nah, di dalam kotak spora ini tuh terdapat sel induk spora. Sel induk spora itu akan bermeiosis, kemudian menghasilkan spora-spora lainnya yang
kromosom haploid. Nah, Ibu sudah menjelaskan tentang reproduksi lumut. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah paham semua. Ibu akan melanjutkan tentang pengklasifikasian tumbuhan lumut. Nah, pengklasifikasian tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Ada lumut daun, lumut hati, serta lumut tanduk. Bisa kalian perhatikan gambar-gambarnya yang tidak terlihat, silakan agak maju ke depan saja. Nah, bisa dilihat secara morfologinya sebenarnya mereka emang memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, pada lumut daun itu terdapat akar atau rizoid untuk menempelkan tubuhnya di habitatnya. Kemudian, ia bereproduksi secara vegetatif. Nah, yang nanti itu di batangnya tuh akan tumbuh kuncup-kuncup gitu. Nah, biasanya tuh lumut daun ini tuh berbentuk ukurannya kecil-kecil, dan spesies lumut daun itu lebih banyak dibanding lumut hati serta lumut tanduk. Sudah paham tentang lumut daun? Nah, selanjutnya tentang lumut hati. Sekalian perhatikan, lumut hati itu tuh memiliki bentuk lembaran pipih. Nah, tapi dia tuh tidak memiliki akar, daun, dan batang sejati. Tapi dia juga sama dengan tumbuhan lumut bereproduksi secara vegetatif, yaitu pembentukan gemakap dan fragmentasi. Sudah paham tentang ciri-ciri tumbuhan lumut hati ini? Baik, selanjutnya ke lumut tanduk. Nah, lumut tanduk itu sama bentuknya dengan lumut hati, hampir sama. Namun, pada lumut tanduk itu tuh sporofitnya tuh memanjang, yang membentuk tanduk. Ya, di dalamnya tuh mengandung sporofit yang mengandung kutikula. Begitu. Sudah paham dari klasifikasi tumbuhan lumut ini? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Nah, di sini Ibu ada tabel tentang tumbuhan lumut biar kalian tuh memudahkan pemahaman tentang klasifikasi dari tumbuhan lumut. Nah, Ibu meminta 1 atau 2 orang untuk menempelkan karton ini sebelum kita mulai diskusinya. Nah, di sini sudah ditempelkan oleh kawan-kawan kalian tentang tabel tumbuhan lumut. Tugas kalian dengan teman sebangkunya memasukkan beberapa gambar di sini. Sudah Ibu sediakan beberapa gambar serta nama dari spesies tumbuhan lumut, hati, serta tanduk. Kalian diskusi dulu dengan teman sebangkunya, kemudian kalian memasukkan gambar-gambar beserta namanya di dalam kolom tabel tumbuhan lumut tersebut. Ibu beri waktu 2 menit untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, silakan kalian mulai mengisi ke depan. Alhamdulillah kalian dapat menyelesaikannya dengan baik, mulai dari lumut daun, lumut hati, serta lumut tanduk. Nah, kalian sudah paham. Cuman tadi ada beberapa yang masih keliru antara gambar serta spesies. Namun karena kalian bekerja sama dengan baik, kalian bisa melaraskan jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini tentang tumbuhan lumut atau Kingdom Plantae. Nah, ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kali ini? Ya, silakan. Ya, tepat sekali. Nah, di sini Ibu ada beberapa soal untuk kalian kerjakan. Nanti kalian kumpulkan minggu depan. Sekalian minggu depan kita akan mempelajari tentang Kingdom Plantae selanjutnya, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku.
Nah, silakan ketua murid bagikan dulu soal-soalnya. Kita tutup saja pertemuan kali ini dengan doa. Silakan ketua murid dipimpin doanya. Terima kasih, mohon maaf jika Ibu banyak kekurangan. Jangan lupa ya, kalian belajar dulu tentang Kingdom Plantae selanjutnya. Nah, Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.